Kalau dipikir-pikir gokil juga ya, sepertinya Sony ZV-E10 bahkan yang generasi pertama itu masih cukup relevan di tahun 2025. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar kamera mirrorless Sony yang paling populer untuk para pemula, yaitu adalah Sony ZV-E10. Tapi yang versi pertama, karena sepertinya masih lumayan banyak ternyata yang cukup tertarik dengan kamera ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita juga ada produk digital. Kalau misalkan kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita ada Lutz Professional buat dapat warna layaknya kamera mirrorless. Dan kalau kalian suka traveling dan ngambil foto, pengen kelihatan lebih epic fotonya, kita juga ada preset Lightroom yang bisa membuat foto kalian jadi lebih menarik gitu ya. Gue udah lama nih nggak selling begini, tapi ya kalian cek deskripsi aja kalau udah tertarik. Nah, balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri. Dan gue sebenarnya nggak ada juga. Ini adalah 6700 yang ada di depan sini. Tapi karena tampangnya lumayan mirip-mirip, nggak apa-apa. Kita taruh situ dulu aja. Tapi kita akan bahas si ZV-E10 Mark I gitu ya. Atau gen pertama. Dan sebenarnya kayak yang kalian tahu, ini kan salah satu kamera yang paling populer juga si ZV-E10 ini. Dan memang kemarin udah keluar generasi keduanya yang Mark II. Cuman kalau kita lihat perbandingan gap harganya itu cukup lumayan. Dan sepertinya Sony juga tidak menyuntik mati si ZV-E10 yang generasi pertamanya, sehingga jadi sebuah kelas opsi kamera tersendiri yang menurut gue mungkin masih oke buat dipertimbangkan. Sama pas buat bikin video ini, gue juga sempat survei sedikit tentang harga jualnya saat ini. Yang gue lihat harganya juga sangat-sangat stabil, dimana dia dijual di sekitar 10 jutaan gitu ya, deket ke 11 juta beserta dengan lensa kit. Dimana harga tersebut menurut gue adalah harga yang membuatnya masih jadi pilihan yang cukup solid juga kalau misalkan kalian pengen mulai buat bikin konten. Tapi kalian juga perlu perhatiin ya, karena kamera ini tuh kalau gue lihat di e-commerce kadang dia suka ada campaign-campaign seru juga yang mungkin kalian bisa dapat harganya di harga-harga yang good deal juga gitu ya, kalau lagi momen-momen tertentu, apalagi kayak sekarang deket Imlek. Ya gue nggak tahu sih, nggak ada bocoran apa-apa, cuman ya mungkin dari e-commerce bisa ngasih voucher-voucher tertentu, atau dari brandnya sendiri juga ada ngasih diskon tambahan yang menurut gue bisa dapat di harga yang lebih gokil lagi. Emang di ZV-E10 generasi pertama ini kalian tidak dimanja ya dengan UI terbarunya Sony, sehingga kalau kalian masih bener-bener pemula baru nyobain kamera mirrorless, mungkin bakal ada learning curve gitu ya. Kalian harus mempelajari UI-nya dengan lebih serius dibandingkan kalau kalian beli kamera-kamera Sony yang ada di generasi sekarang kayak 6700 ini atau ZV-E10-nya yang Mark II gitu, yang kalian udah bisa serba touchscreen juga. Jauh lebih gampang buat dipelajari. Tapi balik lagi, itu dari segi UI-nya doang. Sedangkan kalau kita berbicara soal performa dan juga spesifikasi hasil yang ditawarkan, menurut gue ya balik lagi, masih sangat solid untuk dipertimbangkan. Cuman worth noting juga ya, karena sebenarnya upgrade-nya lumayan signifikan di Mark II-nya ini, dimana ada perbedaan sensor yang digunakan. Di ZV-E10 yang generasi pertama itu masih pakai sensor lamanya Sony, yang readout speed-nya itu masih kurang cepet, dan komprominya biasanya adalah di efek rolling shutter. Jadi kalau kalian belinya antara ZV-E10 yang Mark I dan Mark II gitu ya, yang Mark I ini kalau kalian bawa handheld, dia nggak ada IBIS juga, nggak ada stabilisasi, dan kalau kalian bawa handheld dengan gerakan-gerakan cepat, dia akan lebih terlihat efek jello gitu ya. Jadi ala-ala jelly, ada rolling shutter namanya, yang membuat gambar kita tuh kayak agak ya meleot-meleot gitu. Dan itu ya sedikit worth noting juga. Cuman kalau kalian bikin kontennya ya kayak kita sekarang gini, A-roll, kamera on tripod gitu kan, kita tinggal setup, atur cahaya yang cakep, ya gambarnya bisa sangat memberikan gambar yang cakep. Dari speknya sendiri juga udah lumayan oke ya. Paling nggak buat produksi ST Media aja itu udah sangat cukup. Karena dia bisa 4K 30p. Karena kita menggunakan 30 fps juga di dalam produksi kita. Tapi kalau kalian ngejarnya 4K 60p, kayaknya dia belum bisa setahu gue. Jadi belum bisa direkomendasikan. Tapi di luar dari itu, dia juga membawa banyak fitur-fitur video yang menurut gue sangat komplit. Termasuk layar yang udah vari angle. Kalau kalian vlogger gitu kan, kalian bisa lihat gambar kalian sendiri gitu ya, jadi sambil ngeliat framingnya. Begitu juga dia udah membawa input-output yang bener-bener komplit. Karena di level kelasnya, ini yang paling langka, dia punya mic jack, itu normal, tapi dia juga punya headphone jack buat kita monitoring. Dan di level harga yang ditawarkan sama ZV-E10 generasi 1 ini,
itu adalah hal yang sangat-sangat langka di kelasnya. Belum lagi benefit yang kalian rasakan juga kalau misalkan ngambil ZV-E10 itu kalian berada di ekosistem Sony yang terus developing, terus makin banyak pilihannya, termasuk kalau kalian beli di tahun ini, karena tahun lalu Viltrox ada ngeluarin lensa-lensa budgetnya juga buat APS-C di seri R-nya, itu bakal langsung racun banget. Dengan lensa harga di bawah 3 juta aja kalian udah punya pilihan tuh. Sekarang ada 35, 17, ada 5617 gitu kan, yang harganya cukup murah dan kualitasnya sangat-sangat bagus. Sama secara global, pilihan lain ada TT Artisan juga yang baru ngeluarin angka yang gua sendiri demen banget. Itu adalah 23 mm f1.8. Kita pecinta 23 di sini, kita punya kalau pakai Fujifilm, kita ada Fujicron 23, cuman itu f2.8 malah F-nya F2 ya, sorry, F2. Itu F-nya lebih gede ya, sedikit doang sih, jadi nggak terlalu signifikan. Sama kita ada yang 23 f1.4 juga gitu, yang lebih flagshipnya. Jadi angka 23 itu sweet spot banget buat kita, buat bikin konten utama kayak gini. Itu paling cakep, ya paling nggak ketika kita mulai bikin konten-konten itu adalah lensa yang paling versatile gitu ya. Dan nanti dari TT Artisan harusnya masuk dengan harga yang cukup affordable juga gitu. Bahkan nggak akan semahal Fujicron. Emang 23 ini yang TT Artisan itu adanya buat Fuji dulu ya. Tapi seperti biasa nanti juga bakal ada untuk Sony. Buat kalau kalian pakai ZV-E10 sama yang ekosistemnya lagi lumayan kuat juga Nikon Z gitu. Jadi ya menurut gua salah satu benefit juga begitu kalian kalau nyari kamera yang lumayan budget, kalian masuk lini ekosistemnya Sony dengan Sony ZV-E10 generasi pertama gitu. Jadi overall menurut gua ini adalah kamera yang masih sangat racun di tahun 2025, masih sangat worth it buat dipertimbangkan, harganya juga stabil yang kita jadi punya ekspektasi kalau misalkan kalian pengen jual ketika upgrade, harganya masih lumayan tahan gitu ya, jatuhnya nggak terlalu jauh depresiasinya, dan lensa-lensa kalian, kalau kalian upgrade-nya masih di sistem Sony gitu ya, lensa-lensa kalian masih tetap bisa dibawa. Dan tadi, lensa yang gue sebutin tadi dengan kualitas yang udah sangat bagus, kalian upgrade ke lini profesional pun lensanya masih sangat proper gitu. Lensa tersebut, walaupun harganya murah, sekarang udah punya kualitas yang bener-bener gokil banget. Ya, kalian bisa cek review kita soal lini Viltrox-nya ya, yang TT Artisan kita ada, tapi yang 35, yang 23 ini belum. Cuman gua rasa itu bakal menarik buat kita bahas ke depannya. Tapi ya kalian bisa cek-cek lensa-lensanya, bisa kalian bawa ke ranah profesional. Dan ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Sony ZV-E10 Gen 1 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau teman-teman gue rasa di sini udah banyak yang punya pengalaman dengan kamera tersebut, boleh kalian taruh juga di kolom komentar, sehingga mungkin ya gue harap bisa membantu buat teman-teman yang lain yang mungkin lagi mempertimbangkan buat beli kamera ini. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.